kebangkitan Kristus membuat iman kita tidak menjadi sia-sia, maka apapun yang kita akan hadapi atau sementara kita hadapi sekarang, mau masalah atau tantangan atau pencobaan dan lain sebagainya, tidak akan membuat iman kita goyah. Karena ketika masalah datang, kita akan melihat Yesus sudah bangkit buat saya. Ketika kita melihat ada penyakit datang, Yesus sudah bangkit buat saya, sehingga membuat iman kita semakin teguh. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, hari ini semua orang percaya, bukan cuma ketong, semua di penjuru dunia, semua sinode, semua gereja merayakan hari kebangkitan Kristus. Hari apa Bapak Ibu? Hari kebangkitan Kristus. Ada sinode yang sudah merayakan dari tadi malam, tidak tidur semalaman. Nah, kita memutuskan untuk merayakannya pagi ini, siang ini di Pantai Suli. Sebenarnya mau dari malam atau mau sekarang itu tidak penting. Yang terpenting bagaimana kita memaknai kebangkitan Kristus. Amin. Itu yang paling penting. Karena kalau kita salah memaknai kebangkitan Kristus, maka percayalah perayaan hanya sekadar perayaan. Hanya sebatas upacara agamawi yang tidak akan ada artinya. Tetapi kalau kita memaknai kebangkitan Kristus menjadi momen di mana kita sadar kalau Kristus bangkit, kita juga harus bangkit, maka beta percaya kebangkitan Kristus membawa perubahan secara total dalam kehidupan kita sekalian. Yang percaya bilang amin. Nah, hari ini kita merayakan Paskah. Apa itu Paskah? Paskah itu dalam bahasa Ibrani ditulis dengan kata Pesa. Pesa ini adalah artinya dilewati atau terlewatkan. Ini merupakan peristiwa yang terjadi ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tulah ke-10 anak sulung Mesir mati, orang Israel keluar. Sebelum orang Israel atau bangsa Israel keluar, maka diperintahkanlah kepada seluruh orang Israel untuk mengoles ambang pintu dengan darah. Betul? Supaya apa? Ketika malaikat maut datang memusnahkan, membunuh anak-anak sulung di Mesir, ketika malaikat maut yang lewat melihat ada rumah orang Israel yang dilabur, dioles dengan darah anak domba, maka malaikat maut itu melewati. Itulah yang disebut dengan Paskah atau Pesa, artinya dilewati. Kematian melewati, jadi tidak lagi ada kematian. Makanya waktu itu hanya terjadi kematian hanya di bangsa atau orang Mesir, anak sulung. Tapi orang Israel tidak ada anak sulung mereka yang mati. Karena ada apa? Ada darah anak domba. Nah, kita bersyukur melalui darah anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus, kematian kita dilewatkan oleh kematian. Kita tidak lagi mengalami kematian, tapi kita memperoleh kehidupan yang kekal. Itulah makna Paskah yang sebenarnya. Itulah makna Paskah yang sesungguhnya. Dilewati. Kita tidak lagi mengalami kematian. Makanya di sini saya percaya Anda adalah orang-orang hidup semua. Amin. Di sini tidak ada orang yang mati. Orang hidup. Tapi kebanyakan kita kelihatan hidup secara jasmani, namun rohani kelihatan mati. Saya harus memastikan yang hadir hari ini, Anda kelihatan hidup secara jasmani, apatah lagi Anda hidup secara rohani. Yang merasa hidup secara jasmani dan rohani, sekali lagi tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, hari ini saya akan share dengan cepat apa arti kebangkitan Kristus dalam kehidupan kita. Setidaknya ada 4 poin yang akan saya bagikan hari ini. Poin yang pertama adalah menunjukkan bahwa Dia Tuhan yang berkuasa atas maut, atas kematian. Saudara, kalau berbicara orang bangkit dari kematian, memang di dalam Alkitab itu ada beberapa peristiwa Alkitab mencatat. Sebut saja
Elisa pernah membangkitkan anak dari seorang perempuan bernama anak perempuan Sunem, saudara. Di mana anak laki-lakinya mati, lalu Elisa berhasil membangkitkan anak dari perempuan Sunem. Lalu kita juga kenal bagaimana Petrus membangkitkan orang mati. Bagaimana Lazarus dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Betul? Jadi dalam Alkitab ada beberapa peristiwa yang menunjukkan bahwa memang ada kebangkitan, ada orang mati dan bangkit. Mungkin kita berkata, berarti kalau ada orang mati bangkit, berarti Yesus bangkit itu bukan sesuatu yang wow, biasa kok. Tapi saya mau bilang, kebangkitan Yesus berbeda dengan kebangkitan yang lain. Kalau yang lain itu dia bangkit karena ada intervensi dari luar. Tapi kalau Yesus bangkit tidak ada intervensi dari luar. Betul saudara? Amin. Kebangkitan Yesus itu merupakan satu peristiwa adikodrati. Kebangkitan Yesus merupakan satu peristiwa supernatural. Di luar jangkauan logika berpikir kita. Satu kali ada orang bilang begini, kalau Yesus itu Tuhan kenapa dia harus mati? Ya kan, ini pertanyaan-pertanyaan menjebak. Lalu kalau dia mati siapa yang kasih hidup? Kalau kita terjebak, ya kalau Yesus, siapa yang kasih mati Yesus? Siapa yang ambil Yesus punya nyawa? Kalau kita bilang Allah, berarti Yesus itu bukan Allah. Ya, ini pertanyaan yang menjebak. Padahal kalau kita baca dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 17, di sana Yesus mati itu bukan karena siapa-siapa yang cabut nyawanya, tapi Yesus mati itu karena dia memberi nyawanya. Dan dia hidup kembali itu karena dia ambil kembali nyawanya. Jadi bukan karena ada orang lain yang bunuh Yesus, atau bukan karena ada orang lain yang membangkitkan Yesus. Yesus mati karena dia beri nyawanya oleh karena mau menebus dosa umat. Coba kita lihat dulu, lihat sejenak dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 17. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Jadi aku memberikan nyawaku untuk menerima kembali. Jadi Yesus yang beri nyawa. Dia yang memberi dirinya untuk mati. Karena kalau Yesus tidak mau mati, biar lagi tombak datang, biar lagi dipakai mahkota duri, biar lagi ditusuk lambungnya, Yesus tidak akan mati. Yesus memberi dirinya mati supaya umat manusia ditebus dosanya. Ada amin. Lalu lihat saudara, ayat atau kalimat di ayat yang ke-18. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Mengambilnya di sini apa? Mengambil nyawa. Tidak ada seorang pun yang mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Paham sampai di sini saudara? Aku berkuasa memberikannya. Memberikan apa di sini? Nyawa. Dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Jadi kebangkitan Yesus itu bukan karena intervensi dari luar, karena memang dia ambil kembali. Ada amin saudara. Jadi kebangkitan Yesus itu merupakan satu peristiwa adikodrati. Jadi Yesus bangkit menunjukkan bahwa betapa dia Tuhan yang berkuasa atas maut dan kematian. Anda bangga punya Yesus yang hebat? Ada amin? Roma 1 ayat 4 bilang begini. Dan menurut roh, kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati. Perhatikan bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Jadi kebangkitan Kristus itu menunjukkan dia Tuhan yang luar biasa. Dan Yesus ini berkata, akulah kebangkitan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Ini bicara atau terkait dengan bicara tentang kebangkitan kedua nanti kelak ketika Tuhan datang kali yang kedua. Berikut saudara, makna atau arti kebangkitan Kristus yang kedua. Kebangkitan Yesus membuat iman percaya kita tidak menjadi sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup di dalam dosa. Jadi kebangkitan Kristus, kebangkitan Yesus membuat iman percaya kita tidak menjadi sia-sia. Anda bisa bayangkan kalau Yesus tidak bangkit saudara, berarti iman kita menjadi sia. Makanya Paulus bilang percuma kita beriman kepada Kristus kalau pada akhirnya Kristus tidak dibangkitkan, iman kita akan menjadi sia-sia.
Dan kita akan tetap hidup di dalam dosa. Tidak ada penebusan. Pengampunan dosa tidak ada. Tapi melalui kebangkitan Kristus, iman kita tidak menjadi sia-sia. Ayat 20. Tetapi yang benar ialah Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Ini berita yang sebenarnya. Meskipun banyak para orang ahli-ahli yang berkata itu Yesus yang bangkit, itu dia punya tubuh, murid-muridnya ambil lalu disembunyikan dan lain sebagainya. Terserah apa kata orang, tapi bagi kita, iman kita percaya hari ini benar adanya Yesus Kristus telah bangkit dan membuat iman percaya kita tidak sia-sia. Itulah sebabnya kebangkitan Kristus membuat iman kita tidak menjadi sia-sia. Maka apapun yang kita akan hadapi atau sementara kita hadapi sekarang, mau masalah atau tantangan atau pencobaan dan lain sebagainya, tidak akan membuat iman kita goyah. Karena ketika masalah datang kita akan melihat Yesus sudah bangkit buat saya. Ketika kita melihat ada penyakit datang, Yesus sudah bangkit buat saya. Sehingga membuat iman kita semakin teguh. Yesus saja bangkit mengalahkan maut, apatah lagi penyakitku. Yesus saja bangkit mengalahkan kematian, apatah lagi persoalanku. Tidak ada bandingannya dengan kebangkitan Kristus di kayu salib. Roma pasal 8 ayat 33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Menjadi apa bagi saudara? Bilang kuat-kuat, menjadi pembela bagi beta. Mana jemaat GP Baguala, mana jemaat GP Kana, Persekutuan 2, bilang pembela bagi kita. Dia mati, dia bangkit, Yesus menjadi pembelamu. Makanya Al-Firman Tuhan berkata, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Wow, luar biasa. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Ayat yang ke-37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya. Maknailah kebangkitan Kristus menjadi momen di mana membuat imanmu semakin teguh, imanmu semakin yakin, tidak goyah. Orang mau bilang apa lagi, sem pusing. Katanya lu. Kalau kata beta tetap beriman kepada Yesus Tuhan. Haleluya, amin. Yang berikut saudara, yang ketiga, kebangkitan Yesus memberikan kita atau menjadikan kita menjadi pribadi yang lahir baru. Haleluya. Mari buka dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus. Jadi kebangkitan Yesus Kristus melahirkan kita kembali. Ada amin saudara. Apa yang dimaksudkan dengan melahirkan kita kembali? Hidup kita melalui kebangkitan Kristus dibaharui ulang. Hidup kita melalui kebangkitan Kristus dipulihkan. Makanya kalau rayakan Paskah bukan pesta pora. Amin. Paskah itu adalah momen di mana kita tahu lewat kebangkitan Kristus Anda dibaharui ulang. Anda dijadikan baru. Anda menjadi ciptaan baru. Bukan yang lama muncul yang lama. Artinya apa? Lewat kebangkitan Kristus, yang berdosa stop berdosa, yang jahat stop jahat. Amin.
Melalui kebangkitan Kristus, yang mulu suka gosip, stop suka gosip. Ada amin. Yang suka fitnah sana, stop fitnah sana, fitnah sini. Itu kebangkitan Kristus. Kalau kita merayakan kebangkitan Kristus, tapi masih sikut sana, sikut sini, masih suka fitnah sana, fitnah sini, haleluya, masih suka minum minuman keras, mabok sana, mabok sini, buat apa merayakan kebangkitan Kristus? Kebangkitan Kristus tidak dimaknai seperti itu. Tapi bagaimana kita mengalami pembaruan hidup? Kebangkitan Kristus membuat kita jadi baru. Bilang amin. Membuat kita dipulihkan Tuhan. Jadi harusnya kalau sudah pasca begini, lebih banyak bertobat. Jangan yang sudah miring tambah miring. Sudah tambah miring, tambah miring lagi. Itu berarti kita menghina pengorbanan Kristus di kayu salib. Satu kali beta nonton ada satu video yang dong jalan salib ini, saudara. Kebetulan dong ada pilih seorang pemeran Yesus ini pamabok berat. Lalu dong pikul salib, saudara. Pamabok berat. Ya syukurlah kalau habis dia pikul salib Yesus dia bertobat, kan bagus, puji Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Dia pikul salib, tapi hari itu dia tidak mabuk. Tapi apa? Karena ini adegan berat, saudara. Dia bilang, aduh jangan sampai beta salah kah bagaimana. Dia bilang sabar, sebelum pikul salib beta minum dulu satu sloki. Supaya beta kuat, bajalan kuat, dapat pukul dan lain sebagainya. Saya tahu dia minum, tapi yang jelas dia pikul salib. Karena para tentara adegan tentara Romawi ini dong memang aktingnya benar-benar punya sangat ekspresif, penjiwaan luar biasa. Dong main pukul Tuhan Yesus. Wah, baru dia bilang ini, pelang, sakit. Dia pukul lagi. Apa yang terjadi, saudara? Karena dia rasa sakit, dia maki. Bayangkan Yesus maki, saudara. Karena mereka tidak tahu. Memangnya gampang pikul salib? Tidak main-main. Pikul salib dia harus melewati, menjalani jarak sepanjang 3 km. 3 km itu bukan jalan biasa tanpa ada beban. Pikul salib jalan sepanjang 3 km. Sementara pikul dicambuk, sementara pikul ditendang, sementara pikul didorong. Memang gampang. Tapi Yesus bisa bertahan pikul salib seberat apapun. Karena dia cinta saudara dan saya. Maka cuma sekedar adegan-adegan action. Jadi kebangkitan Kristus membuat kehidupan kita dibaharui. Saya percaya Anda adalah orang-orang sudah dibaharui hari ini. Ada amin. Aminnya kurang kencang. Yang terakhir, kebangkitan Yesus membuat kita semakin giat untuk melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Mari buka dalam 1 Korintus 15 ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Kemenangan apa? Yesus telah bangkit. Oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi yang keempat ini, kebangkitan Kristus membuat kita semakin giat dalam melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Tidak ada lagi malas-malasan, ada amin. Kebangkitan Kristus yang sudah dipercayakan menjadi worship leader, tambah semangat worship leader. Yang sudah dipercayakan sebagai penatua di gereja lokal masing-masing melalui kebangkitan Kristus, tambah semangat. Tambah semangat melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Tambah semangat mencari jiwa-jiwa untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau kita merayakan kebangkitan Kristus, baru malas-malasan, baru tidak ada menunjukkan satu keantusiasan dalam diri kita, percuma saudara, percuma. Jadi biarlah perayaan Paskah Kristus hari ini kita boleh tahu artinya. Sekali lagi beta ulangi, yang pertama,
Paskah Kristus menunjukkan bahwa dialah Tuhan yang berkuasa atas maut dan kematian. Amin. Yang kedua, Paskah atau kebangkitan Kristus membuat iman kita semakin teguh di dalam Tuhan. Ketiga, kebangkitan Yesus membuat kita menjadi pribadi yang dibaharui di dalam Tuhan. Dan yang terakhir, kebangkitan Kristus membuat kita semakin giat dalam melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Biarlah 4 arti kebangkitan Kristus ini Anda boleh renungkan, dan biarlah Anda boleh praktekkan itu dalam seluruh kehidupanmu, sehingga kita tidak akan gagal paham, kehilangan makna dari kebangkitan Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Selamat merayakan Paskah Kristus 2023. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.